Oke, kita langsung masuk ke intinya aja ya. Saat ini ada ketegangan yang luar biasa besar sedang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran. Dan ini bukan lagi sekedar perang kata-kata di media, tapi udah masuk ke level ya pertimbangan eskalasi militer yang sangat serius. Biar Anda dapat gambaran situasinya, jadi sekarang udah ada satu gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln yang bersiaga di Laut Arab. Dari posisinya itu jet tempur F-18 sama F-35 yang digeladaknya udah gampang banget menjangkau wilayah Iran. Nah, yang jadi berita besarnya sekarang adalah Washington lagi serius banget mempertimbangkan untuk mengirim kapal induk yang kedua. Betul. Dan ini yang perlu kita garis bawahi, langkah sebesar ini tuh nggak pernah terjadi tanpa alasan. Ini sinyal yang sangat-sangat kuat yang dikirim ke Teheran. Waktunya pun bukan kebetulan, ini terkait langsung sama mandeknya negosiasi program nuklir Iran. Ini cara Pentagon sama Gedung Putih bilang, waktu buat diplomasi udah hampir habis dan kami serius. Benar. Jadi tujuan kita di sini adalah membedah situasi ini bersama Anda. Kita mau coba pahami, apa sih logika di balik pengarahan kekuatan sebesar ini? Apa aja pilihan real yang Amerika punya? Dan yang paling penting, apa dampaknya buat kawasan yang jujur aja udah panas banget kan? Oke, mari kita bongkar lapis per lapis. Kalau kita lihat polanya, pengarahan kapal induk kedua ini bagian dari semacam diplomasi paksa. Jadi di satu sisi, pintu perundingan di Oman itu masih kebuka, masih ada ajakan buat bicara. Tapi di sisi lain, di depan mata Iran, Amerika lagi pamer persiapan militer yang masif banget. Persis, ini permainan psikologis tingkat tinggi. Gini, ngirim satu kapal induk itu bisa diartiin sebagai peringatan, sebagai pesan diplomatik gitu. Tapi ngirim dua, wah itu udah beda cerita. Kalau udah dua kapal induk itu artinya Amerika lagi nyiapin logistik dan infrastruktur operasional buat aksi militer yang beneran dan bisa berlangsung lama. Bukan cuma buat satu serangan aja, tapi untuk kampanye militer berkelanjutan. Emang apa sih bedanya secara teknis punya satu sama dua kapal induk di sana? Apa cuma soal jumlah pesawat tempurnya jadi 2 kali lipat aja? Operasi udara 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Non-stop, coba bayangin gini. Saat satu gugus tempur lagi beroperasi, lagi ngelancarin serangan, gugus yang satunya lagi bisa isi ulang amunisi, bahan bakar, terus kasih waktu istirahat buat kru dan pilot. Begitu grup pertama capek, grup kedua langsung ambil alih. Nggak ada jeda sama sekali. Tekanan militer dan psikologis ke Teheran jadi konstan dan tanpa ampun. Pantesan ya tekanannya terasa nyata banget, bahkan ada desas-desus yang beredar di Washington, kalau kesepakatan di Oman ini sampai gagal, perang itu katanya hampir nggak bisa dihindari. Ini bukan lagi soal jika, tapi lebih ke kapan. Wah, jadi ruang buat salah perhitungan jadi sempit banget ya. Sangat sempit. Karena gini, ketika Anda udah menempatkan aset semahal dan sepenting 2 gugus tempur kapal induk di depan pintu seseorang, narik lagi tanpa hasil apa-apa, itu bakal dianggap sebagai kekalahan diplomatik. Ah, iya benar juga. Memalukan kan? Jadi pertaruhannya jadi luar biasa tinggi buat kedua pihak. Nah, ini dia bagian yang menurut saya sangat menarik. Kedengerannya kan simpel ya, tinggal kirim aja satu kapal induk lagi. Tapi ternyata masalahnya jauh lebih rumit dari itu. Angkatan Laut Amerika Serikat itu ternyata nggak punya stok kapal induk yang siap berangkat kapan aja kan? Tepat sekali, mereka cuma punya 10 yang aktif di seluruh dunia. Cuma 10 ya? Betul, ini sebuah permainan catur global. Setiap kapal induk itu punya peran strategisnya masing-masing di berbagai belahan dunia. Mindahin satu aja berarti Anda buka celah atau ngurangin tekanan di tempat lain. Dan jangan lupakan biayanya. Oh, soal biaya ini pasti luar biasa. Kita nggak ngomongin jutaan dolar kan ini? Kita ngomongin miliaran. Hanya untuk mengoperasikan satu gugus tempur, yang isinya kan bukan cuma kapal induk ya, tapi ada beberapa kapal perusak, kapal penjelajah, kapal selam, itu butuh biaya operasional ratusan juta dolar per bulan. Wow! Bahan bakarnya aja boros banget. Terus ada biaya buat ribuan personel, mulai dari makanan, gaji, sampai amunisi yang mereka pakai latihan. Ngirim 2 gugus tempur buat misi yang nggak menentu, itu keputusan finansial yang berat banget buat Pentagon. Oke, jadi dengan asumsi mereka tetap nekat nih ngirim yang kedua. Pertanyaannya adalah, kapal yang mana? Dari mana kapal tambahan itu bakal datang? Ada beberapa kandidat utama, dan masing-masing ada plus minusnya. Opsi pertama itu USS George H.W. Bush. Posisinya sekarang ada di Samudra Atlantik. Secara geografis, mindahin ke Timur Tengah itu yang paling memungkinkan. Tapi ya tetap butuh waktu beberapa minggu buat sampai dan siap beroperasi.
Oke, ada opsi lain? Ada, dan ini opsi yang lebih menarik, USS Carl Vinson. Kapal ini sebenarnya baru aja pulang ke pangkalan di San Diego setelah tugas panjang 9 bulan. Secara teori, krunya butuh istirahat. Tapi keunggulannya adalah kru kapal ini veteran banget di perairan Timur Tengah. Mereka udah hafal medannya. Betul, mereka udah berkali-kali operasi di Teluk Persia, mereka tahu medannya, tahu tantangannya. Ngirim kru yang berpengalaman itu bisa ngurangin resiko kesalahan fatal di situasi yang tegang banget kayak gini. Jadi pilihannya antara yang lebih dekat tapi standar, atau yang lebih jauh tapi punya kru spesialis. Dan untuk nunjukin betapa terbatasnya pilihan Pentagon, kita juga perlu lihat posisi kapal induk lainnya. Misalnya USS Gerald Ford, kapal induk termutakhir mereka, malah lagi ada di Karibia buat misi anti narkotika. Jauh banget. Benar. Dan yang lebih kritis lagi itu posisi USS George Washington. Kapal ini kan tulang punggung kekuatan Amerika di Asia Pasifik. Ditempatin di Jepang buat ngawasin Tiongkok sama Korea Utara. Tapi kapal ini lagi dalam proses perbaikan dan modernisasi besar-besaran dan diperkirakan nggak bakal siap tempur penuh sampai setidaknya pertengahan 2026. Wah, itu celah besar ya. Ini sebuah kerentanan yang pasti udah dicatat baik oleh Beijing maupun Tehran. Tunggu sebentar, kalau mereka narik USS George H.W. Bush dari Atlantik, apa dampaknya buat Eropa dan NATO? Dan kalau mereka maksain USS Carl Vinson yang krunya baru pulang, apa risikonya buat kesiapan tempur mereka? Ini dilema yang nyata ya. Ini dilema strategis terbesar bagi Amerika saat ini. Setiap pilihan ada harganya. Melemahkan kehadiran di Atlantik bakal bikin sekutu NATO di Eropa gelisah, apalagi dengan situasi Rusia yang nggak menentu. Di sisi lain, ngurangin patroli di Laut Cina Selatan, walau cuma sementara, bisa diartiin sebagai lampu hijau buat Tiongkok buat jadi lebih agresif ke Taiwan atau negara lain. Ini kayak nyoba nutupin badan pakai selimut yang kekecilan. Ditarik ke satu sisi, sisi lainnya bakal kedinginan. Karena keterbatasan ini, apa ada rencana B, semacam solusi jalan tengah gitu? Ada. Alternatif yang paling sering dibicarain itu pakai kapal serbu amfibi. Contohnya kayak USS Iwo Jima. Kapal ini ukurannya lebih kecil dari kapal induk super, tapi punya kemampuan unik. Dia bisa jadi kapal induk mini buat jet tempur F-35B. F-35B itu yang bisa lepas landas vertikal kayak helikopter itu kan? Tepat, yang bisa lepas landas pendek dan mendarat secara vertikal. Jadi USS Iwo Jima bisa nambah kekuatan udara di kawasan secara signifikan tanpa harus narik satu dari 10 kapal induk utama mereka. Tentu aja daya gempurnya nggak akan sebesar satu gugus tempur penuh, tapi ini bisa jadi solusi sementara yang cerdas buat tetap naikin tekanan ke Iran. Semacam gertakan versi lebih hemat lah. Oke, jadi fokusnya bukan cuma di kapal-kapal raksasa ini ya. Di belakang layar, ada pergerakan lain yang gak kalah penting. Amerika ini lagi ngebangun sebuah ekosistem perang yang komplet di sekitar Iran. Bukan cuma soal nambah daya serang, tapi juga soal bangun pertahanan kan? Tepat sekali. Kapal induk itu bagian yang paling kelihatan, ujung tombaknya. Tapi yang bikin ujung tombak itu tajam adalah seluruh infrastruktur pendukung di belakangnya. Dan saat ini kita lihat ada pergerakan logistik militer besar-besaran ke pangkalan-pangkalan Amerika di Timur Tengah. Bisa dirinci nggak? Apa aja yang mereka pindahin? Tentu. Dari udara nih, ada peningkatan lalu lintas pesawat angkut militer raksasa, kayak C-17 Globemaster dan C-130J Hercules. Tugas mereka simpel, ngangkut ribuan ton peralatan, amunisi, sama personel. Terus ada pesawat tanker, kayak KC-135 yang jumlahnya juga ditambah. Nah, pesawat-pesawat inilah yang jadi pom bensin terbang. Mastiin jet-jet tempur bisa patroli lebih lama. Ini tanda-tanda persiapan buat operasi udara berkelanjutan. Dan yang paling signifikan di darat adalah penumpukan sistem pertahanan udara. Sistem-sistem canggih kayak Patriot dan Tide. THAAD ya? Betul, Terminal High Altitude Area Defense. Itu dilaporkan terus berdatangan dan dipasang di negara-negara sekutu di sekitar Iran. Kita ngomongin Yordania, Arab Saudi, bahkan sampai Oman. Mereka lagi ngebangun perisai rudal berlapis di sekeliling Iran. Nah, soal sistem pertahanan ini yang menarik. Apa artinya ini? Apakah ini nunjukin bahwa Amerika sebenarnya takut sama serangan balasan Iran? Bukan takut, tapi realistis. Pengerahan sistem pertahanan udara ini justru kunci buat memahami keseluruhan strategi Amerika. Ini langkah defensif yang mutlak diperlukan. Washington tahu betul kalau Iran bukan lawan yang bakal diem aja kalau diserang.
Respon pertama Teheran itu hampir pasti meluncurkan ratusan rudal balistik dan ngerahin drone kamikaze mereka buat nyerang pangkalan militer AS, kapal perang, bahkan kota-kota sekutu Amerika. Jadi, dengan membangun perisai rudal ini, Dengan membangun perisai ini, Amerika berusaha menetralisir pukulan pertama Iran. Tujuannya adalah melindungi aset-aset vital mereka biar bisa selamat dari serangan awal, terus baru melancarkan serangan balasan yang lebih efektif. Ini menunjukkan bahwa mereka nggak cuma siap buat menyerang, tapi juga siap buat diserang balik. Mereka merencanakan perang dua arah, bukan operasi satu sisi. dan ini penting karena lawan mereka kali ini bukan sekedar kelompok militer kan? Militer Iran saat ini udah jauh lebih canggih dibanding katakanlah proksi-proksi mereka di kawasan. Sama sekali bukan. Iran itu udah puluhan tahun di bawah sanksi dan mereka pakai waktu itu buat bangun industri pertahanan dalam negeri yang mandiri dan cukup tangguh. Mereka punya program rudal balistik yang jadi salah satu yang terbaik di kawasan. Mereka punya kemampuan perang cyber yang udah terbukti bisa merepotkan. Dan Angkatan Laut Garda Revolusi mereka, meskipun pakai kapal-kapal kecil, ahli banget dalam taktik perang asimetris yang bisa ngancem jalur pelayaran vital di Selat Hormuz. Jadi potensi konfliknya sangat berbahaya ya? Sangat berbahaya dan hasilnya nggak bisa diprediksi dengan gampang. Oke, jadi setelah kita bedah semua ini, apa kesimpulan besarnya? Apa artinya semua pergerakan ini bagi Anda dan bagi kita semua yang mengamati? Tekanan militer yang luar biasa masif sebagai alat tawar utama dalam negosiasi nuklir. Berharap Iran bakal gentar dan akhirnya mau kompromi. Tapi di saat yang sama, langkah ini maksa Amerika buat ngadepin tantangan logistik yang rumit dan bikin pilihan strategis yang sulit di panggung global. Jadi ini bukan sekedar unjuk kekuatan biasa. Jauh lebih dari itu. Ini adalah pembangunan sebuah arsitektur militer yang lengkap. Tujuannya buat nutup semua pintu keluar bagi Iran. Membatasi pilihan mereka cuma jadi dua. Negosiasi di bawah tekanan atau hadapi perang. Dan perang itu sendiri udah disiapin dalam berbagai skenario. Bisa jadi perang konvensional dengan serangan udara masif dari dua kapal induk. Bisa juga operasi yang lebih senyap dan presisi oleh pasukan khusus sekelas Delta Force. Semua opsi itu sekarang udah disiapin di atas meja. Ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Dengan semua persiapan ini, pertanyaannya mungkin bukan lagi sekedar apakah perang akan terjadi, tapi lebih kepada, jika diplomasi benar-benar gagal, perang seperti apa yang akan kita lihat? Dan yang lebih mengerikan, dengan semua aset militer dari kedua belah pihak yang kini berhadapan muka di kawasan yang begitu sempit, seberapa besar ruang yang tersisa untuk sebuah kesalahan kecil, sebuah salah perhitungan yang bisa memicu bencana yang tak terkendali.